Ini adalah cara trading forex dari nol, episode yang kelima. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series. Dan di Forex Series kali ini gue akan melanjutkan series tentang cara trading forex dari nol bersama dengan OctaFX. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker dan kalian pengen coba untuk trading forex, kalian bisa daftar di OctaFX. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah juga, kalian tinggal klik link tersebut untuk join. Dan kemudian kalian bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di sana juga, teman-teman ya. Dan ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi jangan transfer teman-teman, oke? Nah teman-teman, di Forex Series kali ini yang cara trading forex dari nol, episode yang kelima, gue akan membahas cara untuk menentukan posisi teman-teman ya dalam trading forex gitu loh. Cara menentukan posisinya ini bukan dari tekniknya, tetapi ini gue mau bahas tentang ibaratnya cara untuk membuka posisinya gitu ya. Karena yang kita tahu di dalam forex itu agak complicated ya, berbeda dengan saham. Kita tinggal pencet buy aja ya kalau mau beli dan kita pencet sell kalau mau jual. Tapi di forex itu sendiri ada 4 ya teman-teman, ada 4 posisi yang kita bisa dibuka ya. Yang pertama itu ada open buy ya, open buy. Kemudian ada di open buy-nya itu sendiri ada pending order lagi, yaitu adalah buy limit dan juga buy stop. Dan kemudian ada open sell teman-teman ya. Open sell itu kalau misalnya kita tahu bahwa harganya itu mau turun, berarti kalau harga turun kita berdapat keuntungan gitu ya. Nah di open sell ini sendiri dia ada 2 lagi ya, jadi itu ada sell limit dan juga sell stop. Jadi kalau misalnya kita runtutin ya dari basic open posisinya aja itu kan ada 2. Kemudian dari 2 itu masing-masing dia punya 2 lagi, berarti total tuh ada 6 ya, bukan 4 teman-teman, sorry. Jadi ada 6 posisi yang kita bisa gunakan gitu ya. Nah, di sini di video ini gue akan bahas tuntas gimana sih caranya dan kapan sih kita mau pakai yang namanya buy limit, buy stop gitu ya. Terus kemudian ada sell limit, sell stop seperti itu. Karena ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang bingung, "Bang, kapan sih caranya gue pakai sell stop? Bang, kapan sih pakai sell limit? Bang, kapan sih pakai buy stop? Bang, kapan sih pakai buy limit?" Nah, di video ini gue akan coba untuk bahas itu semua dengan lengkap. Tapi seperti biasa, supaya lebih jelas gue akan bahasnya di monitor supaya kita bisa langsung interaksi dengan chartnya. Oke? Yuk, sekarang kita langsung ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sudah ada di aplikasi MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman. Jadi hari ini masih melanjutkan Forex Series gue tentang cara trading Forex dari nol ya, bersama dengan OctaFX tentunya. Jadi di beberapa pertemuan kemarin ya, di video gue kemarin tuh gue udah bahas gimana caranya kalian untuk untuk membaca grafik seperti apa secara singkat. Gue sudah kasih tahu fitur-fitur dari MetaTrader 4 ini apa. Terus kemudian dari chartnya ini gimana, bahkan kalian udah gue kasih tahu caranya untuk menganalisa secara simpel tuh gimana gitu ya. Nah sekarang gue melanjutkan ya, itu tentang hari ini materinya adalah tentang membuka posisi teman-teman ya, membuka posisi tentunya. Nah trading itu kan pasti kalau mau dapat untung kita harus action gitu ibaratnya ya, harus membuka posisi gitu ya. Kalau misalnya kalian yang trading saham ya, kalian di saham itu kan membuka posisinya simple ya, kalian tinggal analisa di mana titik terendahnya dan kira-kira buy areanya di mana. Kalian kalau sudah sampai area tersebut kalian buy gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di forex itu agak berbeda, teman-teman, dari saham. Kenapa? Karena kalau di saham itu cuma one way, satu arah. Jadi kita hanya bisa buy aja. Kita kalau misalnya harganya turun, kita nggak bisa short sell, kita nggak bisa nge-sell duluan, atau kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari harga turun gitu ya, kecuali kita sudah beli barangnya dulu, kita bisa take profit pada saat harganya mau turun gitu kan. Tapi kalau misalnya kita belum punya posisi apa-apa di dalam saham tersebut dan kemudian kita mau melakukan kita tahu nih harganya mau turun, kita nggak bisa tuh mendapat keuntungan dari situ karena kita tidak punya barang, dan karena memang short sell itu belum bisa dilakukan di saham gitu ya. Nah kalau misalnya di forex itu ada keuntungan kita tradingnya 2 arah teman-teman ya. Sekali lagi tradingnya 2 arah. Maksudnya 2 arah gimana bang? Jadi kalau misalnya kita tahu harga itu mau naik, kita bisa dapat keuntungan dengan cara kita open buy gitu ya. Dan kalau misalnya kita tahu harganya itu mau turun, misalnya harga sudah kena resistance dan dia mau turun, kita juga bisa mengambil kesempatan di situ, atau kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ dengan cara menggunakan open sell ya. Jadi di forex itu ada 2 posisi yang kita bisa open, yang kita bisa gunakan. Yang pertama open buy.
Open buy itu adalah kita menggunakan open buy itu atau membuka posisi buy itu ketika kita tahu bahwa harganya itu akan naik. Ya, kalau misalnya kita sudah analisa nih, wah ini harganya sudah disupport gitu ya, sudah mau naik, yaitu kita bisa melakukan membuka posisi dengan buy gitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita yakin harganya itu mau turun ya, ketika misalnya harga sudah mencapai resisten tertentu dan kita tahu harganya sebentar lagi akan turun gitu ya. Itu kita bisa membuka posisi open sell ya, membuka posisi sell ibaratnya. Nah, kedua bedanya apa? Kalau open buy itu ketika harga naik dari posisi yang kita buka gitu ya, itu kita akan mendapat keuntungan. Tapi kalau misalnya open sell ketika harganya sudah turun malahan ya, turun dari kita buka posisi, harga malah turun, itu kita bisa mendapatkan keuntungan juga. Jadi kalau open buy, harga naik kita untung, harga turun kita rugi. Kalau open sell, harga turun kita untung, harga naik kita rugi. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari sistem tradingnya. Jadi dari sistem tradingnya mekanisme trading di dalam forex itu seperti itu, dua arah transaksinya. Jadi kita bisa open buy dan juga open sell. Nah bang, kalau misalnya kita mau jual posisinya gimana bang? Kita mau likuidasi semua yang kita punya keuntungan. Nah itu kalau di saham kita biasa sebutnya kan kita jual ya, atau sell. Kita jual apa yang kita sudah punya. Tetapi kalau di dalam forex jangan gunakan bahasa sell atau jual, karena nanti akan bingung kalau misalnya kita akan open buy dan open sell gitu ya. Itu akan menjadi konflik gitu loh, akan bingung. Kita menggunakan istilah namanya close position ya. Yang tadi kan open position, untuk mengakhiri posisi yang dibuka itu tentunya harus ditutup ya. Jadi kita bahasakan seperti close position, seperti itu. Ya, itu adalah mekanisme singkatnya, teman-teman ya. Saya harap kalian bisa jelas. Dan kemudian ada yang lebih complicated lagi di dalam trading forex ya. Ternyata enaknya di trading forex itu kita bisa pesan harga, teman-teman ya. Pesan harga itu apa? Kita menggunakan pending order. Jadi logikanya gimana ya kalau pesan harga ya? Kita tuh misalnya kita tahu nih harganya, kita tahu ada resisten di angka sini ya, di 1.22. Ini saya menggunakan Euro USD H4. Kita lihat di harga 1.224 itu ada resistance gitu. Nah, saya tahu nih, oh di sini ada resistance, berarti saya akan nge-sell di daerah sini dong, bener nggak? Nah, sementara harganya masih di bawah nih, masih di bawah sini. Saya pengen nanti kalau misalnya dia nyampe harga sini, saya mau nge-sell. Tapi saya nggak mau tungguin di depan komputer. Saya pengen pergi, ada acara gitu ya, saya ada kerjaan, ada acara. Jadi saya nggak mungkin bisa nungguin sampai dia nyampe harga sini. Nah, ternyata di forex itu bisa namanya pending order atau pesan harga. Jadi kita bisa set otomatis di sini. Ketika harga sudah sampai sini, dia langsung otomatis kita buka open sell gitu ya. Itu namanya pending order atau pesan harga. So kita kelebihannya kita nggak usah nungguin, teman-teman yang nggak usah nungguin. Nah, itu semua bisa dipesan harganya. Kita mau open sell di pas harganya di atas sini bisa, mau open sell juga pas harganya nembus di bawah gini, misalnya mau menggunakan breakout gitu ya. Oh ini sudah break supportnya nih, saya mau pesan harga ketika dia breakout support. Ini saya langsung pencet sell gitu. Itu juga bisa. Begitupun buy-nya juga bisa ya. Kita mau pesan harga. Ketika sampai sini saya mau beli gitu, itu bisa. Ketika saya sampai sini mau breakout di sini, saya juga mau pesan harga buy, itu bisa juga. Jadi itu enaknya ya. Jadi kita bisa pesan pending order, so tanpa ditungguin itu kita sudah bisa untuk open posisi ya. Nah caranya gimana? Caranya kita buka dulu nih new order di sini teman-teman ya. Ini kalau misalnya kalian mau buka posisi baru ya, entah itu direct atau mau pesan harga, kalian tinggal klik kanan. Terus kalian klik trading, new order. Nah nanti akan muncul nih. Ini saya akan jelaskan di sini teman-teman ya. Sebentar, ini saya kasih muncul dulu ya bentuk vote ininya. Nah teman-teman di sini ya, tadi saya ulang teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pesan harga, kalau misalnya kalian mau buka posisi baru, kalian gampang caranya, kalian tinggal klik kanan aja. Ya, nanti kalian klik trading di sini, terus kalian new order seperti ini ya. Nanti keluar nih layar seperti ini teman-teman ya, keluar layar seperti ini. Nah, ini adalah informasi yang harus yang kalian harus paham gitu ya. Pertama simbol itu apa? Mata uangnya atau pairnya. Kalian jangan sampai salah. Misalnya kalian mau beli Euro USD, ya udah kalian harus pastikan di sini Euro USD ya. Kalau mau open di Euro USD, kalian pastikan ini adalah Euro USD. Kemudian berikutnya bawahnya ada volume ya. Volume ini apa? Ini adalah jumlah lot ya yang kalian mau transaksikan, seberapa banyak sih jumlah lotnya. Nah, berbicara tentang jumlah lot, saya kasih penjelasan sedikit teman-teman. Kalau misalnya penjelasan tentang jumlah lot, pasti ada yang tanya, "Bang, lotnya berapa yang pas saya untuk open?" Nah, untuk posisi atau lot yang pas itu tergantung dari equity kalian atau dari modal kalian.
Gampangnya saya kasih hitungan seperti ini atau patokannya. Kalau modal kalian itu $100, volume kalian ini saran saya maksimal 0,01 ya. Kalau $100 nih modalnya. Kalau modal kalian $1.000 itu dikalikan 10 aja, jadi maksimal itu adalah 0,1 gitu ya. Dan kalau modal kalian $10.000 atau 100 juta, kalian bisa trading di satu lot. Nah, itu patokannya aja. Jadi kalau misalnya Bang modal saya $200 gimana? Ya udah tinggal yang $100 itu 0,01 kalian, kalau $200 kan berarti kali 2. Ya udah lotnya tinggal dikali 2, yaitu adalah 0,02 maksimal gitu ya. Kalau misalnya $300 ya kali 3, jadi 0,03 seperti itu. Jadi patokannya seperti itu ya. $100 maksimal 0,01, $1.000 maksimal 0,1, $10.000 maksimal 1 lot. Udah seperti itu. Nah, berikutnya ada stop loss dan juga take profit. Ini akan gue jelaskan di video berikutnya karena ini juga ada beberapa strategi yang digunakan di dalam stop loss dan take profit. Jadi gue akan jelaskan di video berikutnya. Nah, sekarang ini nih teman-teman yang gue mau jelasin tentang tipe market. Yang komen nggak usah diisi apa-apa, ini nggak penting ya. Jadi kalian tinggal skip aja. Saya langsung ke tipe market. Nah, tipe market ini ada dua ya, market execution dan pending order. Ini maksudnya bedanya apa, Bang? Kalau market execution, kalian langsung open posisinya tuh direct ya, tanpa kalian pesan harga. Jadi kalian pesan harganya tuh di harga running ini nih, di harga sekarang. Kalian mau open sell apa open buy. Jadi begitu kalian klik sell di sini, berarti apapun setelah pergerakan dia ke bawah atau ke atas itu akan sudah dihitung. Kalau misalnya kalian market execution, jadi kalian nggak pesan harga, open harga di harga yang tertera sekarang. Itu namanya market execution. Jadi open harganya langsung ya. Kalian tinggal pilih mau sell atau mau buy. Kalau misalnya menurut kalian ini akan turun, ya udah tentunya kalian langsung klik sell, dia langsung kebuka otomatis di sini, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau menurut kalian ini akan naik, ya tentunya kalian langsung klik open buy seperti itu. Oke, itu keduanya ya. Jadi di sini saya kasih contoh teman-teman ya. Ini saya menggunakan 0,01 untuk contoh. Saya langsung aja nih. Menurut saya ini misalnya ya, ini harganya akan turun. Saya langsung ketik sell gini, ya. Nah, ketika kita pencet sell seperti ini, dia langsung kebuka tuh sell 0,01 di harga sekian gitu ya. Nah, jadi ketika harganya itu bergerak ke bawah, ya saya akan mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya ketika harga bergerak ke atas, itu saya akan mendapatkan kerugian. Ya, ini saya belum berbicara tentang TP dan SL, saya akan berbicara tentang open harga dulu. Nah, kemudian sampai balik lagi ke sini teman-teman ya. Nah, kemudian dari market execution ini ada lagi bawahnya nih pending order namanya. Nah, saya klik pending order. Nah, di sini yang akan sedikit complicated teman-teman ya. Pending order itu tadi saya bilang pesan harga ya. Nah, pesan harganya itu bisa di dua jenis ya, di buy atau di sell, dan masing-masing punya dua lagi. Jadi ada 4 totalnya. Nih ya, kalian lihat ya. Pending order itu ada 4, ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop. Oke. Nah, ini keempatnya bedanya apa, Bang? Oke, saya jelasin satu-satu. Di sini ada buy limit. Contoh, saya jelasin yang pertama ya, buy limit ya. Buy limit itu kita tinggal cocokin mau sama ya, semua data di atas ya, tinggal beda. Kalau misalnya di sini buy limit di 0,01 nih, 0,01 berarti tandanya saya akan buy limit Euro USD sebesar 0,01 lot. Seperti itu ya. Nah, kemudian bawahnya ada tulisan add price gitu ya. Add price-nya berapa nih? Saya mau buy limit atau saya mau pesannya di harga berapa gitu ya. Di harga berapa saya mau pesan. Cara pesan harga buy limit tuh gimana? Jadi konsepnya kalau buy limit itu adalah ketika saya mau pesen harga open buy di bawah teman-teman ya, di bawah harga running. Jadi misalnya harga running sekarang kan yang hitam ini ya, 1.21181. Ini harga running sekarang. Nah, kalau saya mau pesen harga open buy di bawah harga ini, saya menggunakan buy limit. Jadi misalnya saya mau pesan di bawah sini ya, di 1.20662, ya udah saya pakainya buy limit. Di sini saya pakai buy limit, di sini selama pokoknya di bawah harga running saya menggunakan buy limit untuk pesan harga. Gitu ya. Misalnya let's say saya mau pesan harga di sini nih, di warna merah nih, di support 1.20533. Ya udah saya tinggal isi 0533 yang warna merah, 0533. Oke, begini ya, saya pesan harganya begini. Saya berarti saya mau pesan harga buy, saya mau pesan harga buy di harga sekian. Ya udah saya tinggal place aja. Nah, begitu saya place, dia langsung kebuka nih, teman-teman ya. Ini saya geser dulu biar kelihatan. Ini saya geser. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini saya langsung keluar nih harganya di sini nih. Buy limit 0,01 di harga sekian ya, 1.205 sekian gitu loh.
Artinya apa? Artinya ketika candlenya ini nih yang merah-merah ini berjalan, harganya berjalan ya, dan dia terus ke bawah dan menyentuh harga saya yang saya pending order di sini, ini langsung ke trigger, langsung saya posisi saya langsung kebuka nih, langsung jadi yang jadinya buy limit langsung jadi buy 0,01. Ya, seperti itu. Jadi ketika harganya kena di sini ya, itu langsung posisi buy limitnya ini kan masih belum ke trigger nih. Ini posisi belum jalan, tapi begitu harganya kena sini langsung itu otomatis ke trigger dan baru posisi kita langsung baru kebuka gitu ya. Kalau sekarang masih belum kebuka karena harganya belum nyampe sini gitu. Kita tunggu sampai harganya nyampe sini baru posisinya kebuka. Jadi gunanya buy limit itu kita untuk pesan harga nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman harga masih di sini terus teman-teman mau pergi gitu ya. Teman-teman bisa pesan harga buy limit dulu untuk membuka posisinya di harga yang kalian suka sesuai dengan aturannya, yaitu ketika harganya di bawah harga berjalan itu buy limit teman-teman. Nah berikutnya ya, saya kembali lagi ke new order seperti ini, pending order, oke. Nah tadi itu buy limit teman-teman. Sekarang buy stop dulu deh biar satu ini ya. Nanti soalnya saya jelasin berikutnya. Sekarang buy stop ya. Bedanya apa bang? Buy stop sama buy limit sama aja. Kita mau pesan harga, tetapi tinggal lokasinya aja berbeda gitu. Tadi kalau buy limit ya, lokasinya kan kita mau pesan harga open buy ketika harganya di bawah harga berjalan ya, di bawah harga berjalan sekali lagi. Kalau buy stop itu saya mau pesan harga ketika harganya itu berada di atas harga berjalan ya, bukan di bawah tapi berada di atas. Jadi kalau saya mau pesan harga di pakai buy stop tuh saya harus pesan harga di atasnya ini nih, di area sini, di atas harga berjalan sekarang. Misalnya saya mau buy stop tuh di harga ini nih, di harga 1.21535. Kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya dia sudah tembus area situ, dia tembus resisten atas ini swingnya, dia berarti akan bergerak ke atas. Ya udah saya tinggal pakai buy stop karena apa? Karena harga ini yang 1.21535 ini berada di atas harga sekarang 1.21187 ini. Makanya saya menggunakan buy stop. Saya tinggal ketik 1.21535 gitu ya. Untuk lotnya sama, saya bisa atur. Saya mau atur berapa lot. Di sini saya coba menggunakan satu lot juga. Nah, saya ketik take profit SL-nya saya kosongin karena itu besok minggu depan baru saya bahas. Ini ya, jadi saya pastikan make sure harganya benar lagi 2 kali. Oke, ini harganya sudah benar. Kalau misalnya sudah benar semua, buy stop sudah benar, saya place. Nah, nanti dia akan kebuka nih seperti ini teman-teman ya. Akan kebuka tuh buy stop 0,01 di harga sekian. Oke. Nah, ini saya geser dulu sekarang biar ada perbedaan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini yang warna putus-putus biru ini adalah posisi pesanan saya ya. Jadi kalau misalnya harganya naik ke atas teman-teman dan dia kena ke harga buy stop ini, kena ke level ini, harganya menyentuh ini langsung otomatis posisi pending order buy stopnya ini ke trigger menjadi buy gitu ya. Jadi buy-nya aktif nih 0,01 buy gitu ya. Selama dia masih tulisan buy stop gini, ini berarti ordernya belum aktif. Selama masih tulisan buy limit gini berarti ordernya belum aktif. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kita kalau misalnya kita mau saya mau pergi tapi saya nggak mau ketinggalan harga kalau dia break, ya udah saya pasang buy stop aja di atas. Itu adalah cara untuk memesan harga dengan menggunakan buy stop teman-teman ya. Nah nextnya ini saya kembali lagi ke new order ya, balik lagi ke pending order di sini, kayak klik pending order. Nah, nextnya ada sell nih, bagian sell teman-teman ya. Sell limit ya. Sekarang saya jelasin sell limit. Sell limit itu apa? Fungsinya sama untuk memesan harga, tapi kalau yang tadi buy limit dan buy stop itu kan kita memesan harga open buy gitu ya. Kalau sell limit dan sell stop, kita mau memesan harga ketika kita mau open sell. Nah, kalau sell limit, teman-teman, sell limit itu gimana? Nah, kalau tadi kan buy limit itu kan kita mau pesan harga open buy di bawah harga sekarang gitu kan ya, di bawah harga current ya yang berlangsung. Kalau sell limit kita mau pesan harga open sell di atas, teman-teman ya, di atas harga running sekarang. Ya, jadi jangan sampai kebalik tuh. Kalau kita mau pesan harga sell tapi di atas harga running, kita misalnya mau sell di sini nih, di area resistance yang kecil di sini, saya mau open sell di atas ini. Let's say saya mau open sell di area 1.21922 ya. Itu kan berarti di atas harga running. Ya udah saya pakainya sell limit ya. 1.21992 misalnya gitu ya. 21992. Misal saya mau pesan harga di sini. Ini kan berarti otomatis 21992 itu di area 21992 ya. Nah, di daerah sini gitu teman-teman ya. Berarti kan di atas harga running sekarang, bener nggak? Di atas harga running sekarang
Makanya saya pakainya sell limit ya. Ketika saya sudah make sure ini semua benar, lotnya sudah benar 0,01, euro USD 0,01, berarti ini sudah merangkum posisi saya di mata uang ini di lot segini sudah oke. Harganya saya cek sekali lagi 1.2192. Oke, sudah oke 992, sell limit sudah benar, saya place. Nah, nanti dia muncul di sini tulisan sell limit ya. Jadi ketika harganya berjalan ke atas, kena area sell limit ini ya, ini langsung sell limitnya akan berubah menjadi sell. Langsung ke trigger ya. Jadi ini semacam apa ya? Semacam bukan trap, bukan jebakan, tapi ini semacam antrian teman-teman ya. Antrian kalau misalnya kita mau nunggu sampai harganya ke sini dulu baru kita open posisi gitu. Tanpa harus dipantengin di depan komputer ibaratnya gitu ya. Jadi kita nggak usah capek-capek pantengin di depan komputer. Seperti itu. Jadi kalau sell limit kita mau buka posisi sell tetapi harganya itu berada di atas harga running sekarang, teman-teman, sekali lagi ya. Seperti itu. Nah, sekarang balik lagi terakhir teman-teman ya ke yang namanya sell stop. Oke. Nah, sell stop. Sell stop apa? Sama aja sebenarnya seperti buy stop, buy limit dan juga sell limit. Pesan harga intinya juga sama aja pesan harga, tetapi ketika kita kalau sell stop itu ketika kita mau pesen posisi open sell yang mana harganya itu di bawah, teman-teman, di bawah harga running sekarang. Ya, jadi saya misalnya mau pesan harga di harga runningnya sekarang 1.21225, saya mau pesan harga di 1.20418 ya. 1.20418. Nah, saya mau pesan di situ, teman-teman ya. Mau pesan harga di situ. Kenapa? Karena menurut saya ketika dia jebolin supportnya ini dia akan ke bawah terus. Ya, makanya saya mau sell stop di situ. Misalnya, teman-teman ya. Nah, itu karena saya pesan sell stopnya di bawah harga running, teman-teman, maka saya harus menggunakan sell stop. Saya tidak bisa menggunakan sell limit. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan sell limit dia langsung langsung ada warningnya nih. Saya kasih lihat ya, ini sell limit. Saya pasang harga di bawah, saya place. Nah, dia gagal tuh, invalid SL or TP gitu ya. Karena apa? Karena ini kan di bawah harga running, sedangkan saya kok pakainya sell limit karena dia nggak bisa. Tapi begitu saya ganti sell stop karena di bawah harga running, saya harus menggunakan sell stop. Ini saya sudah cek semuanya benar, cek 2 kali, jangan lupa saya place, dia langsung bisa. Ya teman-teman, langsung jadi sell stop di sini. Ingat, semua nama ini kalau masih ada limit dan stopnya berarti belum ke trigger. Ya, sell limit kayak buy stop kayak buy limit, sell stop. Ini kalau masih namanya seperti ini belum ke trigger, belum kebuka posisinya. Kalau misalnya dia sudah berubah menjadi sell aja atau buy aja, di sini juga jadi buy aja atau sell aja, dia baru sudah ke trigger dan itu baru yang namanya posisi kita sudah kebuka, ya sudah aktif, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau cancel gimana bang? Bisa nggak? Oh bisa, kita tinggal klik 2 kali aja. Nih posisinya, misalnya saya mau hapus nih sell stop di sini ya. Saya mau hapus, saya tinggal ke sini, ke garisnya putus-putus yang paling bawah, yang garisnya dia ini sell stop. Saya klik 2 kali. Nah, habis itu saya delete. Nah, ketika saya delete semuanya hilang gitu ya. Misalnya kayak kita berubah pikiran gitu kan. Saya nggak jadi deh mau pesan harga di situ. Kalian tinggal klik 2 kali aja, kalian delete. Posisinya akan hilang. Di sini juga sama, klik 2 kali. Kalau misalnya buy stopnya mau di delete, kalian tinggal delete aja, hilang. Nah, kemudian kalian juga bisa berubah ya. Kayak misalnya kayak gini, sell limit. Terus kalian klik 2 kali, kalian mau rubah ya, modify order. Kalian mau rubah harganya tuh bisa. Ya, misalnya kalian mau rubah harganya, saya mau naikin lagi deh. Ya udah, saya mau naikin harganya saya nggak mau di sini, saya mau di 1.22 deh gitu ya. Kemudian ya udah, kalian tinggal modify. Dan di sini juga bisa di set expiry-nya. Jadi bisa di set mau sampai kapan nih mau buka ini, apakah hari ini doang? Kalau kalian mau cek hari ini doang, kalian tinggal berubah tanggalnya. Jadi misalnya di sini kalian mau ganti jadi hari Jumat gitu. Hari Jumat kalian bisa ya. Tanggalnya seperti itu, dan ini kalian bisa rubah tanggalnya mau aktifnya tuh sampai kapan ya. Hanya tanggalnya saja yang bisa dirubah, teman-teman ya. Jadi kalau let's say kalian bilang nih aktifnya mau sampai besok, itu bisa ya. Jadi ini akan aktif sampai besok. Kalau misalnya besok nggak kebuka juga, dia langsung otomatis akan hilang sendiri. Tapi kalau kalian uncheck seperti ini ya, itu kalian tidak bisa mengubah atau menggonta-ganti expiry-nya ini, atau kalian tidak menetapkan masa kadaluarsa. Jadi akan kebuka terus selama dia nggak kena gitu. Sampai kapanpun, sampai dia akan tungguin sampai dia kena ya. Ini nggak akan ada habisnya. Tapi kalau misalnya kalian klik expiry-nya ini ya, ini kalian akan ada kadaluarsanya, misalnya dari sampai besok atau sampai hari apa, kalian bisa tentukan sendiri. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini misalnya saya delete, ini saya ganti 222 seperti ini, saya modify.
Nah, ini langsung kegeser sendiri, teman-teman, ya. Tapi kalau saran saya, kalau kalian mau geser, kalian tinggal drag gini aja, sini langsung kegeser sendiri, ya. Mau kalian pindahin ke sini kayak itu bisa. Kalian tinggal geser-geser aja seperti itu, ya. Itu caranya untuk membuka pending order seperti itu. Nah, itu adalah caranya, teman-teman, ya, untuk menentukan posisi menggunakan yang namanya pending orders. Sekarang gini, saya mau jelasin kapan sih kita mau make pending order seperti ini kapan. Gini, kalau pending order ini bisa digunakan kalau misalnya kita sudah tahu kita mau buka posisi di mana, misalnya kita sudah mempelajari area support resistance yang betul, ya, seperti ini. Misalnya di sini saya tahu di sini ada area support, ya, area support yang mana di sini area supportnya kuat. Kenapa? Karena di sini terdapat key level misalnya di sini, gitu ya. Nah, saya tahu nih ketika harga sudah sampai sini kemungkinan besar dia akan mantul. Nah, saya baru bisa menggunakan pending order. Kalau itu pun juga kalau misalnya saya memang tidak bisa untuk melihat atau tidak bisa aktif di depan komputer pada saat itu, gitu ya, atau tidak mau ketinggalan. Tapi kalau misalnya saya scalper yang mana saya harus di depan komputer, ya saya rasa pending order itu tidak akan kepake. Tapi kalau saya seorang swing trader atau position trader, saya rasa pending order ini bisa kepake, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi pending order ini sangat cocok buat kalian yang sangat sibuk orangnya, ya, yang ada pekerjaan lain, ya, yang nggak bisa ditinggal. Terus kalian juga nggak mau untuk ketinggalan harga, ya kalian bisa menggunakan pending order seperti ini supaya kalian bisa masuk di posisi atau di level harga yang kalian mau, gitu. Kedua, kalian bisa cocok menggunakan ini kalau misalnya kalian suka dengan menggunakan breakout, teman-teman, ya, atau apa sih breakout strategi itu adalah strategi di mana kalau misalnya harga sudah break area support atau resistance-nya, kalian baru entry. Nah, seperti itu biasanya menggunakannya yang namanya stop, ya, teman-teman, ya. Jadi pending bisa pakai sell stop, bisa pakai buy stop, tergantung ke arahnya kemana, gitu loh. Nah, itu biasanya digunakannya seperti itu. Dan kalau saya sebagai seorang swing trader yang menggunakan correction trade seperti saya pakai, gitu ya, saya selalu entry-nya itu di secondary trend-nya atau di koreksinya. Maka saya akan lebih sering untuk menggunakan buy limit dan juga sell limit. Seperti itu. Saya jarang sekali menggunakan buy stop dan sell stop, ya, kecuali untuk beberapa trade yang memiliki range yang cukup kuat untuk konsolidasinya, gitu ya, dan juga cukup panjang. Itu baru saya suka menggunakan yang namanya breakout strategi. Gitu, teman-teman, ya. Jadi penjelasan saya intinya kalian harus menguasai yang namanya pending orders. Karena apa? Karena pending orders ini sangat-sangat bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang sangat sibuk, gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat, nanti bisa membantu kalian sekali, ya. Intinya saya ulang lagi sekali lagi, buy limit itu adalah kalian mau pesan harga open buy ketika harganya berada di bawah harga running, ya. Sell limit itu adalah ketika kalian mau pesan open sell ketika harganya itu berada di atas harga running. Buy stop adalah kalian mau pesan harga buy ketika harganya berada di atas harga running. Kalau sell stop itu adalah kalian mau pesan posisi sell ketika harganya itu berada di bawah harga running. Jadi itulah perbedaannya. Semoga kalian bisa paham, teman-teman, ya. Itu adalah penjelasan dari gue. Semoga ini bisa cukup menjelaskan, terutama buat kalian yang masih awam sekali, yang masih belum tahu kegunaan dari pending order seperti ini. Oke? Semoga bermanfaat, dan sekarang kita langsung balik lagi ke kamera, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang cara membuka posisi di dalam trading forex. Tadi gue udah jelasin semua, dari yang mulai direct open, ya, seperti gue buka langsung, gue tanpa menggunakan pending order, langsung buy atau langsung sell seperti itu. Dan juga tadi gue udah contohin kegunaan atau fungsi dari yang pending orders, ya. Pending orders itu ada 4, ya, ada buy limit, buy stop, sell limit, dan sell stop. Tadi gue juga sudah jelaskan semua. Semoga kiranya itu bisa menjadi pencerahan baru buat kalian, teman-teman, terutama buat kalian yang pemula dan masih belum paham tentang cara penggunaan pending orders. Oke? Nah, mungkin kalian juga bisa, teman-teman, ya, kalau misalnya kalian mau trading forex dan juga kalian belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya ada di bawah, kalian tinggal daftar menggunakan link tersebut, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa untuk join di grup gue yang gue buat di aplikasi Discord, linknya ada di bawah, kalian tinggal klik ini tersebut untuk join, dan nanti kalian bisa langsung diskusi bareng teman-teman semua yang ada di sana, oke? Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman. Jadi jangan transfer, oke? Nah, kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini, dan kalau misalnya kalian masih mau ngikutin series dari forex kali ini, kalian subscribe aja langsung.
Dan juga kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, tentang forex, tentang saham, tentang kripto, itu kalian silahkan tinggal komen di bawah. Oke, nah mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.